Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umum bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Ramadan. Meskipun tentu saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita dan bahkan masyarakat dunia merasakan sesuatu yang berbeda, bahkan sangat berbeda untuk tahun ini. Namun demikian ikhwati iman, tentu saja tidak akan menghentikan ibadah kita, menghentikan ketaatan kita kepada Allah, bagaimanapun caranya, sesederhana apapun dilakukan oleh kita sekalian. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekali lagi, Ramadan tahun ini walaupun kita laksanakan dengan penuh keterbatasan, insya Allah, inilah barangkali Ramadan yang paling khusyuk, Ramadan yang paling indah, Ramadan yang paling baik yang kita lalui, begitu. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kata Allah diwajibkan saum sebagaimana pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Tujuannya satu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah. Secara sederhana, takwa itu imtisalu awamirih wajtinabu nawahih, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa takwa? Itu pertanyaan penting barangkali harus kita jawab, ya. Kenapa takwa? Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak ayat, di dalam banyak keterangan, ya. Salafus salih, para sahabat, para ulama, para masyayikh, bagaimana menuangkan, ya, menuangkan pemahaman, menuangkan kriteria, menuangkan pemahaman mereka dengan sangat luar biasa tentang kenapa takwa, ya, tujuan saum itu kenapa takwa, begitu. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bahwa surga itu dijaminkan untuk orang takwa. Jadi surga Allah yang menurut satu riwayat disebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar, itu hanya disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi apakah orang yang lain tidak akan mendapatkannya? Jelas, menurut ayat ini hanya orang yang takwa yang akan mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali lagi bahwa surga yang disediakan oleh Allah, yang arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah, itu disediakan untuk orang-orang yang takwa. Di dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lakinil ladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi hanya untuk orang yang takwa saja. Jadi sekali lagi, kenapa saum itu tujuannya takwa? Karena takwa akan mengantarkan kita menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kebahagiaan berupa surga yang nikmatnya, yang gambarannya, yang kebahagiaannya hanya baru beberapa saja yang Allah sampaikan.
Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang tadi disebutkan, bahwa surga itu tidak pernah tergambarkan oleh kita hari ini, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terlintas, tidak pernah terdengar oleh telinga bagaimana cerita indahnya surga, dan tidak akan pernah terlintas di dalam pikiran sekalipun bagaimana indahnya surga itu. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kenapa takwa tujuan saum? Karena takwa akan mengantarkan kita, manusia yang melaksanakannya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa akan mengantarkan manusia menjadi orang yang paling mulia. Menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam istilah lain, bahwa takwa adalah ukuran kemuliaan seseorang. Dalam materi-materi yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa yang disebut mulia itu bukan semata karena hartanya. Bukan semata karena jabatannya. Bukan semata karena keturunannya. Bukan semata karena kehormatan di masyarakatnya. Tidak. Takwa itu adalah kriteria. Satu-satunya kriteria yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah manusia yang sempurna, dialah manusia yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah orang yang memiliki harta, memiliki jabatan juga tidak mulia? Mulia, tetapi itu pandangan Allah saja. Maaf, itu pandangan manusia saja. Pandangan Allah belum tentu. Ya. Jadi pandangan Allah belum tentu. Nah, hanya harta kita, jabatan kita, tahta kita, nasab keturunan kita bisa menjadi mulia dan memuliakan kita apabila semua yang disebutkan tadi itu menjadi wasilah, usaha, sarana, tahapan kita dalam kerangka taat kepada Allah, dalam kerangka mahabbah kepada Allah, dalam kerangka mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas. Di dalam surah Al-Hujurat disebutkan oleh Allah, in akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita, yang paling mulia di antara hamba Allah adalah mereka yang takwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa saum tujuannya takwa? Karena takwa akan mengantarkan manusia menjadi mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saum mengantarkan kita menjadi orang yang takwa, karena takwa ukuran kemuliaan seseorang. Yang berikutnya khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah sebaik-baik bekal. Ya, takwa adalah sebaik-baik bekal. Khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hari ini ada di dunia, tidak akan selamanya. Dunia ini fana, dunia ini sebentar, tidak akan lama. Kalau dalam hitungan kalkulatif, ya, dulu saya pernah sampaikan dalam kajian kita ya pada saat itu, kalau dihitung secara kalkulatif, berapa jam sih lamanya hidup manusia itu, begitu ya? Ya, di kata Rasulullah, manusia itu hidup itu kisaran 60-70 tahun, atau ada yang dilebihkan sedikit, 75, 80, 90, ada yang dilebihkan sedikit kata Rasulullah. Kalau hitungannya kata Allah di dalam Al-Quran, perbandingan perhitungan Allah, 1000 tahun menurut pandangan kita dan 1 hari menurut pandangan Allah, itu kalau kita hitung secara kalkulatif hanya 1,5 jam saja. 1,5 jam kita hidup di dunia. Jadi sebetulnya fana. Sebetulnya kehidupan ini sebentar. Sebetulnya kehidupan ini hanya sebentar saja. Kata Rasulullah, bagaikan orang yang menyeberang jalan. Kata Rasulullah, bagaikan orang yang berteduh. Kata Rasulullah, bagaikan orang yang bertamu. Jadi khotiman yang dimuliakan sebentar sebetulnya kata Allah. Nah, karena kehidupannya sebentar dan dipastikan akan pulang kepada Allah. Dan setiap jiwa dipastikan akan pulang kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dipastikan semua jiwa akan kembali kepada Allah.
dan kita akan kembali kepada Allah. Maka karena kita akan kembali kepada Allah, maka kita harus berbekal. Kenapa berbekal? Karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampai pada mizannya Allah. Kita akan sampai pada hisabnya Allah. Akan diminta pertanggungjawaban. Nah, takwa adalah bekal yang paling baik. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fatazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa." Berbekalah sebanyak mungkin, ya. Tapi takwa adalah bekal yang paling indah. Adalah bekal yang paling baik. Adalah bekal yang paling pertama kali yang paling indah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa saum? Tujuannya takwa. Karena takwa akan menjadi bekal kita pulang kepada Allah. Hidup di dunia tidak lama dan kita sedang menuju kepada satu titik kematian. Titik di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, titik di mana kita akan dihisab oleh Allah, titik di mana kita akan sampai pada mizannya Allah, perhitungannya Allah, pertanggungjawabannya Allah. Dalam surah Al-Qalam, ya, disampaikan oleh Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Apakah kalian mengira manusia, kata Allah, ayyutraka sudah, tidak akan diminta pertanggungjawaban, dibiarkan tidak akan diminta pertanggungjawaban? Tidak, kata Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu hadirin ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa sekali lagi adalah bekal yang paling baik, bekal yang paling indah ketika nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Siapapun yang takwa di antara kita akan mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Pertanyaannya, manusia yang mana sih yang tidak punya persoalan? Siapa orang yang tidak memiliki persoalan? Semua kita punya persoalan. Dan setiap kita ingin ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hanya takwa yang akan mendapatkan jalan keluar dan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Ya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Siapapun yang takwa kepada Allah, maka dia adalah orang yang berhak mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dari semua persoalan yang dihadapinya. Sekali lagi, ikhwati iman, siapa di antara kita yang tidak punya persoalan? Siapa di antara kita yang tidak mau mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi? Semua kita menginginkan itu, tak terkecuali. Tak terkecuali. Yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak, yang remaja, yang dewasa, yang tua, yang syekh, yang syaibah, dan seterusnya. Semua punya persoalan dan ingin diselesaikan. Dan ingin cepat mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa takwa tujuan saum? Yang berikutnya adalah karena kita menginginkan jalan keluar, dan orang takwa adalah orang yang dijanjikan jalan keluar dari semua persoalan yang dihadapinya. Yang berikutnya khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemudahan. Akan mendapatkan kemudahan, jalan keluar, dan akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan. Allah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra," kata Allah. Menjanjikan jalan keluar. Akan mendapatkan jalan keluar yang mudah. Semua urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatu iman, sekali lagi, kalau pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelumnya, siapa di antara kita yang ingin hidup dalam keadaan masyaqqah? Siapa di antara kita yang ingin hidup dalam keadaan masyaqqah, sulit? Tidak ada. Semua kita ingin mudah. Semua kita ingin dipermudah. Semua kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, jaminannya, siapapun yang takwa, yaj'al lahu min amrihi yusra, akan dimudahkan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam semua persoalannya. Jadi ikhwati iman, maka saum akan mengantarkan kita, ibadah saum, kegiatan Ramadan secara keseluruhan
akan mengantarkan kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, kenapa takwa? Kenapa takwa? Ya, takwa yang kemudian disematkan oleh Allah dari cita-cita saum, dari cita-cita Ramadan yang kita kerjakan ini. Yang berikutnya bahwa saum menjadi takwa. Kenapa takwa? Karena takwa akan mendatangkan rezeki. Karena takwa akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang tidak sedikit, min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekali lagi khoti iman, gerangan siapa orangnya yang tidak ingin mendapatkan rezeki yang banyak dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata Allah, bisa. Tidak mungkin buat Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Lewat apa? Lewat takwa. Artinya apa? Takwa saja, maka kata Allah, rezekimu akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat At-Tolak yang sudah saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka akan diberikan rezeki yang banyak dari arah yang tidak disangka-sangka. Barangkali suatu saat kita akan menemukan atau pernah mengalami masa-masa situasi-situasi yang sulit barangkali. Situasi yang kurang menguntungkan di dalam kehidupan kita. Tapi ternyata kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan dari orang yang tidak disangka-sangka oleh kita. Barangkali bisa seperti itu. Ya, barangkali bisa seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena barangkali kita dikategorikan sebagai orang yang takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa tujuan yang pasti tentu saja, yang pasti bahwa saum akan mengarahkan kita, mengantarkan kita, kata Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita laksanakan, mari kita sambut, mari kita kerjakan, mari kita melaksanakan apa yang tertuang di dalam syariat Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan akan mengantarkan kita menjadi orang yang takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saum tujuannya takwa? Ya, kenapa saum tujuannya adalah takwa? Karena orang yang takwa akan diberikan kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Diberikan kemampuan, orang takwa akan diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang halal, mana yang haram. Mana tauhid, mana syirik. Mana sunnah, mana bid'ah. Dan seterusnya. Inilah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang takwa adalah orang yang akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah barangkali nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ada dalam kendali Allah. Hari ini kita ada dalam kendali tali Allah. Hari ini kita ada dalam kendali agama Allah. Hari ini kita ada dalam kendali syariah Allah. Dan artinya kita adalah orang yang menerima dengan baik. Menerima dengan sungguh-sungguh ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Jasiyah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun," kata Allah. Allah sudah menjadikan syariat, Allah sudah menjadikan tata laksana, Allah sudah menjadikan manhaj minal amr untuk semua urusan kita. Untuk semua urusan kita. Allah sudah buatkan syariatnya. Dari mulai yang kecil sampai yang besar. Dari A sampai Z. Dari yang mudah sampai yang sulit. Allah sudah buatkan itu. Syariatnya. Makanya ikhwati iman, kenapa saya selalu menyampaikan hal-hal yang seperti sederhana begitu ya. Tetapi insya Allah tidak sederhana. Karena ini adalah syariat. Insya Allah tidak sederhana. Maksudnya begini.
Betapa agama mengajarkan, betapa syariat mengajarkan, betapa tali Allah ini mengajarkan kepada kita bagaimana minum untuk tidak berdiri, bagaimana minum, makan pakai tangan kanan. Itu hal yang kadang-kadang kita alfakan, kita lupakan, kita abaikan hal itu. Padahal ini syariat Allah. Artinya apa? Orang yang sudah bisa membedakan mana cara makan, cara minum setan, mana cara makan dan cara minum sesuai dengan syariat. Hanya orang takwa. Jadi ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bagi kita dikategorikan sebagai orang yang takwa oleh Allah. Dan sekarang sedang diarahkan, dibimbing, dinasihatkan oleh Allah, ditunjukkan jalannya supaya menjadi takwa dengan adanya Ramadan ini. Ini penting. Ini adalah rezeki, ini anugerah yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu anugerah yang luar biasa dari Allah untuk kita. Ya. Bahwa kita akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syar'i, mana yang bukan syar'i. Mana yang semestinya menurut tata laksana syariat, mana yang bukan semestinya di luar tata laksana syariat. Insya Allah Ramadan ini akan mengantarkan kepada puncak tahapan itu, kata Allah. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bagi kita yang hari ini kita meyakini bahwa syariat inilah syariat yang terbaik. Ya. Tidak ada syariat yang lebih baik dari syariat yang hari ini kita emban. Hari ini kita Hari ini kita pundak di pundak kita. Kita ambil di pundak kita. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Ramadan. Kita sekarang melaksanakan ibadah Ramadan, walaupun sekali lagi saya sampaikan tadi dalam keadaan keterbatasan seperti ini. Insya Allah ini adalah jalan yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, orang yang takwa, orang yang sebenar-benar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian kita urut satu persatu dari awal sampai akhirnya, Masya Allah, luar biasa. Tidak akan terhitung manfaat bagi siapapun yang melaksanakan ibadah Ramadan. Manfaat untuk siapapun yang melaksanakan kegiatan-kegiatan amaliyah di bulan Ramadan. Ya, karena apa? Karena tujuannya menjadi pribadi yang takwa. Karena tujuannya menjadi pribadi yang mulia. Karena tujuannya menjadi pribadi yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya apa? Salah satunya dengan adanya saum. Jadi hadirin ikhwati iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bagi kita sekali lagi, yang mendapatkan kewajiban ini, yang menjalankan kewajiban ini, yang melaksanakan kewajiban ini, karena akan dibimbing oleh Allah. Hakikatnya kita sedang dibimbing oleh Allah menuju jalan, menuju satu titik yang disebut takwa, yang yang hikmahnya, yang afdoliyahnya, yang luar biasa sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat, lewat keterangan yang banyak dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang dimanfaatkan oleh Ramadan untuk menjadi lebih baik lagi. Dimanfaatkan oleh bulan Ramadan untuk sampai pada puncak kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu puncak takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kesekian. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah saum kita, tadarus kita, qiyam kita, zakat kita, sedekah, infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan yang akan mengantarkan kita menjadi manusia takwa, sebenar-benarnya takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi, insya Allah. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu dalam keadaan sehat, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri kami dan keluarga, dan bisa dimanfaatkan oleh kita bersama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.